Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya binti Sofiatul Amalia, mahasiswi dari jurusan Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode MODI untuk memenuhi tugas mata kuliah program linier. MODI, Mo yang berarti modified dan D berarti distribution. Metode ini perkembangan dari metode stepping stone, di mana metode MODI ini menghitung indeks perbaikan untuk setiap sel kosong tanpa menggunakan jalur tertutup. Metode ini memiliki 5 langkah. 1. Menentukan solusi awal. Pilih salah satu dari 3 metode yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu metode NWC, least cost, dan juga FEM. 2. Menghitung nilai UI dan VJ untuk setiap baris dan kolom dengan menerapkan formula UI ditambah VJ sama dengan CIJ pada setiap sel yang memiliki alokasi. 3. Menghitung perubahan biaya KIJ untuk setiap sel kosong dengan formula CIJ dikurangi UI dikurangi VJ sama dengan KIJ. 4. Alokasikan pada sel yang kosong yang menghasilkan biaya terbesar atau KIJ negatif. Alokasikan sesuai lintasan stepping stone untuk sel yang terpilih. 5. Ulangi langkah 1-4 jika masih ada KIJ yang negatif. Jika KIJ sudah positif semua, artinya perhitungan telah selesai. Seperti pembahasan tadi, yaitu langkah pertama yaitu menentukan solusi awal dengan menggunakan salah satu metode. Di sini saya menggunakan metode least cost. Masih ingat kan metode least cost seperti apa? Pada tabel ini ada 9 sel biaya. Nah, sel biaya ini kita pilih angka yang paling kecil. Di sini yang paling kecil adalah angka 4. Selanjutnya kita tarik ke arah kanan dan bawahnya. Pilih yang paling kecil. Yang paling kecil kan angka 56. Sehingga kita tulis penuh di sini 56. Kita fokus pada samping dan sampingnya. Gimana caranya? Dijumlahkan harus 56. Maka kita isikan dengan 0. Karena 0 ditambah 56 ditambah 0 sama dengan 56. Tinggal 6 sel yang tersisa. Kita pilih yang terkecil yang kedua, yaitu angka 9. Ternyata di atas sudah ada angkanya lagi, sehingga di sini tidak bisa kita penuhkan dengan 72. Sehingga di sini adalah 16. Karena di sini 16, kita fullkan, jadi di sini kita isikan 0. Karena 56 ditambah 0 ditambah 16 sama dengan 72. Tinggal 4 sel yang masih tersisa. Pilih yang terkecil. Di sini yang terkecil ada 2 angka yang sama, yaitu angka 16. Berarti kita pilih salah satu. Kita pilih yang ini. Di sini kita tarik ke arah kanan dan kita tarik ke arah bawah. Ke arah kanan 77, ke arah bawah 102. Otomatis yang kita pilih yang 77. Karena di sini sudah ada 16, sisanya berarti di sini harus kita fullkan 61. Berarti di sini kosong. Karena 61 ditambah 16 ditambah 0 sama dengan 77. Selanjutnya, otomatis kita langsung kemari karena di sini adalah 16 yang kedua. Yang terkecil juga. Jadi di sini antara 41 sama 82 yang paling kecil 41, otomatis di sini 41. Atas sudah 0 ditambah 41 ditambah 0 sama dengan 41. Tinggal satu tabel, di sini juga otomatis karena di sini 41 ditambah 41 sama dengan 82, 0 ditambah 41 ditambah 61 102. Jadi tabel ini sudah bisa. Pada tabel yang kedua tidak ada perubahan sama sekali. Yang ada hanya karena di sini untuk menghitung UI dan juga VJ. Perubahannya hanya pada tujuan. Di atas itu adalah Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Di sini kita rubah menjadi 1, 2, dan 3 untuk lebih mudah. Sehingga ini bukan U Jakarta tetapi U1. Kita akan mencari U1, U2, U3, dan juga VA, VB, dan VC. Caranya, kita masukkan kepada formula. Dalam formula ini, kita masukkan dengan UI plus VJ sama dengan CIJ. Seperti pada ini, ada 1B. Kenapa kok dinamakan 1B? Karena di sini, misalkan angka 56. Ini letaknya di tempat angka 1 dan juga di angka B. Sehingga sel ini dinamakan sel 1B. Pada sel ini,
yang kita tulis di sini itu yang ada angka-angkanya saja, sehingga 1B, 2A, 2C, 3A, dan 3B. Yang ada angkanya saja. 1B, di sini berarti 2A, di sini 2C, 3A, dan 3B. Kita masukkan ke arah sini. 1B itu berarti sel yang U1 dan VB sama dengan 4. 4 ini adalah biaya. U2, 2A sama dengan U2 ditambah VA sama dengan 24. Ini juga semuanya yang ada di sini itu sel biaya. Kita langsung saja pada pembahasan cara mengerjakan untuk mencari U1 dan juga VC. Dengan cara memisalkan U1 sama dengan 0. Langkah selanjutnya, U1 sama dengan 0. Kita cari di sini yang ada U1-nya. U1 itu ada di sini, sehingga kita kerjakan. U1 0 ditambah VB sama dengan 4. Otomatis VB-nya sama dengan 4. VB sama dengan 4. Kita cari VB. VB ada di sini. Sehingga U3 ditambah 4 sama dengan 9. U3-nya sama dengan 5. U3 ada di mana? U3 ada di sini. Kita kerjakan. U3 sama dengan 5. 5 ditambah VA sama dengan 16. VA akan sama dengan 11. VA 11. Kita cari di sini. VA sama dengan 11. VA sama dengan 11. Ini U2. Ditambah VA-nya 11 sama dengan 24. Berarti U2-nya 13. U2-nya 13. Kita masukkan di sini. Ditambah VC sama dengan 16. VC-nya sama dengan 3. Setelah semuanya ketahuan, kita masukkan kepada tabel. U1 sama dengan 0. Lalu U2, VB sama dengan 4. U2 sama dengan 13. VC sama dengan 3. VA sama dengan 11, U3 sama dengan 5. Setelah langkah ini selesai, kita ke formula langkah ketiga. Langkah pertama tadi menentukan NWC, menentukan less cost. Langkah kedua menentukan formula UI ditambah VC sama dengan CIJ. Dan langkah ketiga menentukan formula yang ini, CIJ dikurangi UI dikurangi VC sama dengan KIJ. Nah, kalau yang ini, kita tadi kan kalau yang ini itu dengan angka, yang ada angkanya. Kalau yang 1A, yang formula ini itu yang kita ambil yang tidak ada angkanya, yang 0, 0, 0, 0, 0, 0. Sehingga di sini 1A, letaknya ada di sini. Biayanya di sini 1A berapa? 8. Kita masukkan C. C itu biaya, 8. Dikurangi UI. UI itu maksudnya U1 di sini. U1-nya ketemunya tadi 0. Dikurangi 0, dikurangi VJ, VJ-nya ada di atas sama dikurangi 11 sama dengan negatif 3. 1C juga sama, 1C letaknya ada di sini, 0. 0 di sini kan biayanya berapa? 7. Dikurangi samping U1-nya 0, VJ-nya 3. Sama dengan 4. Untuk yang lainnya juga sama, berarti di sini 15 dikurangi 13 dikurangi 4 sama dengan min 2. Yang ini juga sama, 24 dikurangi 5 dikurangi 3 sama dengan 16. Langkah selanjutnya, pilih negatif yang paling besar. Di sini negatif yang paling besar yang mana? Negatif 3. Negatif 3 letaknya di tempat apa? Di tempat 1A, sehingga kita fokuskan lagi ke tempat di mana 1A. 1A berada di sini, sehingga ini akan menjadi pusat. Kita tarikkan panah dari titik pusat ini menunjukkan ke sini. Selanjutnya ke bawah. Selanjutnya ke samping dan kembali lagi ke titik asal. Setelah itu, titik pusatnya berada di sini, otomatis di sini menjadi yang pertama. Yang pertama positif, negatif, positif, negatif. Ini untuk menentukan perubahan. Selanjutnya di negatif ini ada 2, ada 56 sama 61. Kita pilih yang paling kecil, yaitu 56.
Ini sebagai perubahan. Yang berubah angka apa saja? Berarti yang berubah ada 4. Yang di 1A, 1B, 3B, dan juga 3A. Pada 1A awalnya berapa angkanya? 0. Ini tandanya positif. Lalu tambahnya ini ditambah 56 sama dengan 56. Selanjutnya di 1B ini, awal angkanya berapa? 56 dikurangi sama 56 sama dengan 0. Yang 3B di sini awalnya berapa? 16, tandanya positif, ditambah 56 sama dengan 72. Lalu yang 3A, 61 dikurangi, tandanya negatif, pusatnya 56, patokannya 56 sama dengan 5. Ini adalah angka yang akan merubah ini, sehingga ini nanti menjadi berubah seperti ini. Yang awalnya tadi 0 menjadi 56, yang awalnya tadi 56 menjadi 0, yang awalnya ini tadi isinya 16 menjadi 72, yang awalnya ini 61 tadi menjadi angka 5. Selanjutnya kita akan mencari dengan cara yang sama seperti tadi. Langkah seperti tadi, persis seperti tadi. Berarti langkah pertama kita akan mencari ini dengan memisalkan U1 sama dengan 0. Sehingga kita masukkan ke sini. VA-nya tadi 8, U2-nya 16, VC-nya 0, U3-nya 8, VB-nya 1. Ini tadi permisalan sehingga ini tetap 0. Setelah itu langsung saja pada sini. Letaknya berada pada 2B. 2B menjadi titik pusat. 2B. Sehingga berada di sini. Ini akan menjadi titik pusat. Kita bikin panah seperti tadi, langkah awal. Seperti ini. Dan ini nanti yang akan berubah. Selanjutnya, karena pusatnya di sini, berarti ini yang positif, lalu negatif, lalu positif, dan kembali lagi ke negatif. Negatifnya ada 2. Pilih yang paling kecil sehingga yang dipilih adalah yang 41 menjadi titik pusat. 2A. Pada 2A ada perubahan. Yang awalnya 41, ini tandanya negatif, dan ini 41 sama dengan 0. 2B. 2B. Yang awalnya tandanya 0, ini tandanya positif, 41 tetap jadi pusatnya, sama dengan 41. Lalu di sini 3B. 3B ada di sini. Sehingga di sini awalnya 72, tandanya ini negatif, 41 sama dengan 31. Di sini 3A. Awalnya di sini 5, tandanya positif, 41 sama dengan 46. Sehingga ini akan membuat tabel baru. Tabel baru yang seperti ini. Pada tabel ini, angka 41 kita ganti menjadi 0, angka 0 kita ganti menjadi 41, lalu angka 72 kita ganti menjadi 31, dan angka 5 kita ganti menjadi 46 sesuai perhitungan. Nah, pada langkah ini kita buktikan untuk sekali lagi, apakah masih ada positif ataukah masih tetap ada negatifnya. Kita cari lagi ininya dengan cara yang sama, 1A. Karena ini sudah berulang-ulang kita kerjakan,
Masih adakah yang negatif? Karena di sini hasilnya sudah positif semua, otomatis perhitungannya sudah selesai karena negatifnya sudah tidak ada. Jika perhitungannya selesai, kita langsung untuk mencari Z-nya. Seperti yang sudah pernah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Berarti di sini kan yang masih ada angkanya 56. Tot biayanya ada 8, sehingga 56 dikali 8 ditambah di sini yang masih ada 41 dikali 15 ditambah 41 dikali 16 ditambah 46 dikali 16 ditambah 31 dikali 9, dan kita hitung dengan menggunakan kalkulator agar lebih cepat, sehingga hasilnya ketemu 2734. Inilah yang dinamakan penyelesaian atau solusinya.